Inilah pesan Syekh Siti Jenar sebelum wafat. Syekh Siti Jenar berasal dari Baghdad, peralihan Syiah Muntadar. Beliau menetap di Pengging, Jawa Timur. Di sana Syekh Siti Jenar mengajarkan agama kepada Ki Ageng Pengging atau Kebo Kenongo dan masyarakat. Tetapi para wali Jawa Dwipa atau Wali Songo tidak menyetujui alirannya. Oleh karena itulah Syekh Siti Jenar dihukum mati tahun 1506 Masehi dan dimakamkan di Anggarasa alias Kraksaan Cirebon sekarang ini. Sebelum wafat, Syekh Siti Jenar sempat berpesan kepada para dewan wali atau Wali Songo bahwa kelak pada suatu zaman akhir, kalau ada kebo bule mata kucing atau orang Belanda naik dari laut, itulah tandanya musibah kepada anak cucu Adam, katanya. Sedangkan kenyataannya Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun dan banyak menyengsarakan rakyat Indonesia. Syekh Siti Jenar mempunyai efek khusus yang kita anggap sebagai insiden di antara pemuka-pemuka agama Islam pada abad ke-16 Masehi. Lambat laun ketika itu banyak orang-orang yang mengaji tasawuf atau hakiki. Misalnya perihal ilmu bedanya antara Kawulo dan Gusti, dan tunggalnya Kawulo dan Gusti, atas tuduhan Syekh Maulana Maghribi bahwa Syekh Siti Jenar mengaku dirinya Allah. Dan oleh Sunan Kalijogo ditanyakan apakah benar tuduhan tersebut. Beliau pun mengakuinya benar adanya. Maka Dewan Wali dalam sidangnya sepakat untuk menjatuhkan hukuman mati bagi si tertuduh. Dan Syekh Siti Jenar menerima putusan tersebut agar segera dilaksanakan. Dan yang harus melaksanakan keputusan tersebut yaitu Sunan Kudus. Dengan keris Kintanaga yang diberikan oleh Sunan Gunung Jati sebelum eksekusi berlangsung, terjadilah kejadian yang sangat mencengangkan masyarakat. Karena memang disaksikan secara terbuka di halaman Masjid Agung Cirebon. Dan dialog tersebut diantaranya sebagai berikut. Menempelnya keris Kintanaga ke jasad Syekh Siti Jenar terdengar suara yang sangat keras, seperti berbunyinya kedua besi yang sangat besar. Lalu para wali saling tersenyum sambil berkata, "Masa ada Allah seperti besi?" Siti Jenar pun menjawab, "Coba tusuklah sekali lagi." Ketika tusukan kedua Syekh Siti Jenar menghilang, tidak ada wujud jasadnya. Para wali berkata kembali, "Masa matinya Allah seperti setan secepat kilat?" Syekh Siti Jenar menampakkan dirinya lagi sambil berkata, "Coba tusuk sekali lagi." Ketika tusukan ketiga Syekh Siti Jenar membujur tergolek di lantai masjid. Dari lukanya keluar darah merah. Dan para wali berkata kembali, "Masa matinya Allah seperti kambing?" Syekh Siti Jenar bangun hidup kembali tanpa luka dan berkata, "Coba tusuk sekali lagi." Kemudian pada tusukan keempat, saya Siti Jenar pun rebah mati. Dan dari lukanya mengalir darah putih. Seketika itu para wali berkata kembali, "Masa matinya Allah seperti cacing?" Karena berkali-kali tusukan selalu mati, hidup, maka Syekh Siti Jenar pun berkata, "Lalu harus bagaimana mati saya menurut keinginan Anda?" Dan dijawab oleh seluruh wali, "Biasa, seperti orang tidur badannya lemas. Begitulah mati bagi seorang insanul kamil." Sesudah itu ditusuklah jasadnya dan wafatlah Syekh Siti Jenar seperti umumnya manusia. Jasadnya mengecil sebesar kuncup bunga melati. Dan baunya semerbak mewangi bau harumnya melati. Syekh Siti Jenar wafat wajar dan tidak bunuh diri. Syekh Siti Jenar adalah salah satu wali Allah yang hebat ilmu kebatinannya di antara wali Songo lain. Wafatnya karena perbedaan paham dengan para Islam Sunni para wali Songo. Tetapi dia bukan beraliran Syiah. Karena aliran Syiah tetap ada salat 5 waktu. Tetapi berbeda hukum hadis saja dengan aliran Sunni. Dia diburu oleh wali Songo karena tidak mau salat 5 waktu. Melainkan dia hanya mau beribadah dengan berzikir saja. Ini terjadi karena suatu ke Arab dengan Sunan Bonang.
Beliau telah diperingati jangan belajar ilmu yang dimiliki oleh seorang kakek yang berada di pojok Masjidil Haram yang sedang berzikir itu. Dan Syekh Siti Jenar secara diam-diam selama di Arab selalu kontak dengan kakek-kakek itu, sampai mempunyai ilmunya kakek tersebut, sehingga membuat keputusan para wali songo menegurnya. Tetapi dia tidak mengindahkan bahkan menantang tarung ilmu. Setelah dimusyawarahkan, Syekh Siti Jenar harus ditindak dengan diburu sampai insaf atau mati oleh Sunan Kalijogo yang ditunjuk sebagai eksekutor. Sedikit info. Sunan Kalijogo adalah sunan yang mempunyai ilmu kebatinan paling tinggi dibanding Syekh Siti Jenar. Dalam perburuannya, Sunan Kalijogo diberi pedang yang disebut pedang Allah oleh salah satu wali songo, yang konon pedang ini masih misterius keberadaannya sampai sekarang. Lalu matilah Syekh Siti Jenar dengan pedang tersebut. Setelah berhasil ditemukan bersembunyi di dalam suatu gunung di daerah Jawa.